Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadia, kelas PPKH 2B, NIRM 0403194119. Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini, saya sedikit ingin menjelaskan mengenai menjadi komunikator yang baik. Agenda yang pertama yaitu pengertian komunikator, yang kedua syarat-syarat komunikator, yang ketiga nilai-nilai penting dalam komunikator, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pengertian komunikator. Apa itu komunikator? Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, tetapi juga memberikan respon dan tanggapan serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima dan publik yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada halayak. Dalam khazanah ilmu komunikasi, komunikator bisa juga bertukar peran sebagai komunikan atau penerima pesan, sehingga komunikator yang baik juga harus berusaha menjadi komunikan yang baik. Seorang sumber bisa menjadi komunikator atau pembaca. Sebaliknya, komunikator atau pembicara tidak selalu sebagai sumber. Bisa jadi ia menjadi pelaksana atau eksekutor dari seorang sumber untuk menyampaikan pesan kepada halayak. Pengirim adalah orang yang menyuruh untuk menyampaikan. Syarat-syarat komunikator yang pertama yaitu kepandaian. Maksud dari kepandaian yaitu komunikator yang menguasai teknik bicara dan menulis surat, memilih simbol atau lambang yang tepat, cukup membangkitkan minat pendengar, pembaca, dan dapat memberikan keterangan-keterangan secara sistematis serta mudah ditangkap. Yang kedua yaitu sikap komunikator. Maksudnya di sini yaitu sikap sombong, angkuh, menyebabkan pendengar muak dan menolak uraian dari komunikator. Sikap ragu-ragu menyebabkan pendengar kurang percaya terhadap uraian komunikator. Yang ketiga, pengetahuan komunikator. Maksudnya yaitu komunikator yang kaya akan pengetahuan dan menguasai secara mendalam apa yang akan disampaikan, lebih mudah menyampaikan uraian-uraian yang mudah, menemukan contoh-contoh sehingga komunikasinya makin lancar. Yang keempat yaitu sistem sosial. Sistem sosial di sini ada dua macam, yaitu yang pertama, sistem sosial yang bersifat formal atau organisasi. Yang kedua, sistem sosial bersifat non-formal atau susunan masyarakat biasa. Yang kelima yaitu keadaan lahiriah komunikator. Keadaan lahiriah komunikator terutama dalam komunikasi lisan, suara yang mantap, ucapan yang jelas, lagak lagu yang baik, serta gerakan tangan yang sehat dapat mendukung pembicaraan. Untuk menjadi seorang komunikator yang baik, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, yakni seorang komunikator yang baik perlu menyusun dengan baik isi pesan yang akan disampaikan, sehingga pesan tersebut mudah dimengerti oleh pihak penerima. Komunikator yang baik juga harus mengetahui mana media yang paling tepat untuk mengirimkan pesan kepada penerima dan harus tahu bagaimana cara mengantisipasi gangguan yang akan muncul pada proses pengiriman pesan. Selain itu, komunikator yang baik akan bertanggung jawab memberikan tanggapan terhadap umpan balik atau feedback yang disampaikan oleh pihak penerima atau receiver. Nilai penting dalam komunikator yang pertama yaitu belas kasih. Maksudnya, jika Anda benar-benar peduli akan anggota tim Anda atau siapapun yang Anda ajak bicara, hal ini membuat sebuah perbedaan besar untuk komunikasi Anda dengan mereka. Yang kedua yaitu kebijaksanaan. Kita semua pernah punya hari yang buruk, akan tetapi hanya karena Anda mempunyai hari yang buruk tidak berarti bahwa Anda harus melampiaskannya pada kolega atau anggota tim Anda. Yang ketiga, kerendahan hati. Maksudnya yaitu bekerja di lingkungan multibudaya, sebagaimana halnya kasus umum di Asia, kerendahan hati merupakan sebuah nilai penting yang sangat mempengaruhi kualitas komunikasi organisasi. Yang keempat yaitu akuntabilitas. Terkadang miskomunikasi terjadi begitu saja, terlepas dari usaha terbaik Anda untuk berbicara dengan jelas.
Jangan mulai bermain saling menyalahkan. Hal ini tidak produktif dan tidak menyelesaikan masalah. Strategi dalam komunikator yang pertama yaitu bicaralah pada kelompok seperti halnya berbicara pada seorang individu. Yang kedua, membaca bahasa tubuh. Yang ketiga, persiapkan maksud pembicaraan kamu. Yang keempat, berbicara sehingga orang-orang mendengar. Kesimpulannya yaitu, komunikator adalah seorang yang menyampaikan pesan kepada halayak dengan mempertimbangkan perannya sebagai komunikator demi menyukseskan proses komunikasi sehingga komunikan dapat menerima pesan dengan jelas. Dan artinya, seorang komunikator telah sukses menyampaikan pesannya kepada komunikan. Jika memang pesan tersebut membutuhkan perbuatan dari komunikan, komunikan tersebut akan melakukan atau mengapresiasikan pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam kehidupan komunikan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.